Saya pernah hitung ya, kalau dijadiin batu apa namanya itu yang buat jalanan tuh namanya? Hah? Trotoar. Iya, buat jalanan dah, buat aspal bawahnya. Batu apa sih itu namanya? Cocoran. Allahumma sholli wa sallim. Itu bukan tukang batu sih ya. Hah? Itu nilainya minimal itu kira-kira 900 miliar triliun. Jadi bukan 19 miliar rupiah, 900 miliar triliun. Nah kalau jadi emas, umpama batu Uhud itu jadi emas, dan konon batunya Uhud ini itu 11-12 dengan emas tuh kalau dijual itu nilainya tahu gak? 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Letek TV. Oke teman-teman, kita balik lagi ke materi waktunya lunas hutang ya. Dan ini ucapan Yusuf Mansur yang mungkin akan diulang-ulang beberapa waktu ke depan. Kalian tahu ya teman-teman, kalau Yusuf Mansur punya acara di luar, nggak mungkin dia akan melakukan kegiatan ini gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau misalkan itu di kegiatan di kecamatan atau kota-kota kecil, bikin di lapangan besar gitu ya, atau di masjid-masjid besar, misalkan seperti kota Purwokerto kayak gitu, atau misalkan kota Brebes atau Cirebon, nanti Indramayu dan lain-lain. Pokoknya intinya kota seperti itu ya, bukan kota besar yang kayak Jakarta. Walaupun kota Jakarta juga mungkin kalau di pinggiran ya tetap wilayah-wilayah kecil ya teman-teman. Nah, dia itu kalau misalkan ada di wilayah-wilayah masjid-masjid seperti itu ya nggak mungkin bikin acara seperti ini. Kenapa? Karena kemungkinan dapat sedekah langsungnya itu lebih besar. Artinya ada kemungkinan besar mendapatkan mobil, ada kemungkinan besar mendapatkan motor, terus puluhan juta, bahkan mungkin ada yang menyumbangkan rumah gitu atau ruko gitu ya teman-teman. Nah, menarik di sini teman-teman. Ini ucapan Yusuf Mansur yang akan diucapkan di video ke depan ya. Jadi bilang bahwasanya kalau misalkan menerima uang dari pihak lain, intinya seperti itu, atau dari pinjaman dan lain-lain, terus kemudian Anda tidak amanah, terus Anda tidak meminjam tidak sesuai dengan peruntukannya, artinya Anda akan mengecewakan pada orang yang meminjamnya. Nah, yang menariknya adalah Yusuf Mansur meminjam dua hal dari ibaratnya orang gitu, ibaratnya orang dan yang memiliki orang. Jadi meminjam dari manusia artinya dalam hal ini jamaah, dan meminjam dari Allah dalam hal ini ya firman Allah gitu ya, atau misalkan bahasa agamanya adalah dia menggunakan kata-kata Allah atau menjual agama. Nah, contohnya seperti ini. Yusuf Mansur menyajikan umat itu misalkan seperti Hotel City gitu ya, misalkan sebagai patungan usaha. Dia itu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kepentingan syariat itu. Jadi dalam hal ini mengatasnamakan ya agama gitu ya. Dalam hal ini ya mungkin kayak lebih mendekati misalnya ini demi agama kalian harus bersatu bla 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 kayak gitu. Tapi faktanya adalah apapun yang dilakukan Yusuf Mansur dalam kaitannya Hotel City itu adalah kepentingan pribadi. Faktanya adalah ketika uang sudah banyak terkumpul dan hotel sudah diakuisisi sama Yusuf Mansur, nama dari perusahaannya adalah Hotel City. Itu udah pastinya teman-teman bisa ketahui. Terus kemudian siapa yang memiliki aset tersebut? Yang memiliki aset tersebut adalah sesuai dengan aktanya yaitu ya Yusuf Mansur, dan orang kaitannya dengan Yusuf Mansur ini adalah ya Jody sama istrinya. Terus Yusuf Mansur bersama istrinya. Bayangkan orang-orang ini mengklaim bahwasanya dia itu orang yang paling amanah, orang yang soleh dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami kata-kata Yusuf Mansur ini meminjam kata-kata Allah berdasarkan misalkan kayak Al-Quran gitu, dia bilang bla 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 gitu, intinya tentang syariat Islam. Terus kemudian meminta orang untuk bersedekah, meminta orang untuk berinvestasi,
atas nama jamaah, tapi dimiliki oleh dia. Itulah kelakuan Yusuf Mansur. Dia juga mengatakan bahwasanya kalau kita menjadi orang yang dalam hal ini yang berani tidur di saat mungkin nantinya ke depannya memikirkan kejahatan atau apa, tapi Yusuf Mansur ini lebih parah lagi sebenarnya. Yusuf Mansur dikabari sama seseorang, itu ada jamaah dulu yang ikut patungan usaha meninggal dunia. Terus Yusuf Mansur bahkan tidak mau merespon gitu. Nah, kemudian Yusuf Mansur juga dikabari bahwasanya ada orang meninggal dunia karena sakit-sakitan setelah investasi dari batu bara yang diinisiasi sama Yusuf Mansur. Panjang ceritanya dari 2010 sampai akhirnya 2025 kemarin orangnya meninggal dunia. Pada saat dikabari orangnya meninggal dunia, Yusuf Mansur tidak peduli, dan posisi orang ini dulu menjual rumah demi investasi di Yusuf Mansur. Dan Yusuf Mansur berbicara sendiri bahwasanya selama di dunia ya bisa diperbaiki. Tapi bayangin aja teman-teman, Yusuf Mansur adalah orang yang didatangi langsung. Sebelum didatangi langsung, Yusuf Mansur pernah disomasi, pernah dikirimi surat, pernah didatangi orang utusan dari jamaah Masjid Darussalam. Dia itu nggak peduli. Ketika disomasi nggak peduli. Ketika Yusuf Mansur berbicara dengan media, mengatakan bahwa saya nggak kenal dengan mereka ini kayak gitu. Terus kemudian ditantanglah mubahalah. Apa yang terjadi? Yusuf Mansur tidak datang. Nah, ketika didatangi Yusuf Mansur kabur. Itulah Yusuf Mansur. Jadi bayangin aja teman-teman, orang yang mengatakan seperti itu, faktanya adalah ya tukang kabur ya teman-teman. Ya dia hanya berbicara manis ketika di depan media, berbicara baik di depan media, tapi di belakang ketika salah satu orang yang berinvestasi di patungan usaha datang, dia itu semacam dikerubungin bahwasanya ini cuma 2 orang datang, ibu dan seorang ayah gitu ya, ibu dan seorang ayah, suami istri datang ke sana minta penjelasan tentang investasi tersebut. Ketika minta penjelasan tentang investasi tersebut, orang ini dikerubungi atau dalam bahasa ini ya kayak semacam diintimidasi gitu. Yusuf Mansur dengan sombongnya ya, dan anak buahnya yang mengatakan bahwasanya kamu kayak ibaratnya mencari kambing tapi kamu juga mencari sendal, kamu akan mendapatkan seperti kehilangan kambing gitulah. Jadi sesimpel itulah Yusuf Mansur menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip ya sebenarnya Yusuf Mansur sendiri yang bermasalah. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri videonya. Yuk check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mereksa panca indera, mereksa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mereksa semua karunia Allah, udah belum dipakai sesuai dengan redho yang ngasih. Kita dipinjemin motor dikerja rusak, apa redho yang minjemin? Enggak redho. Kita dipinjemin buku, lah bukunya hilang, gimana coba? Kecoret-coret, ketok-ketok, hancur, pusing yang minjemin. Gitu juga kita dipinjemin duit, ya Rob. Terus peruntukannya nggak sesuai gitu, akhirnya berantakan. Nah yang minjemin pasti masalah sama kita ini, kita masalah sama yang minjemin. Jadilah utang diantaranya. Dengan ayat ini kita disuruh periksa ya. Dan ini 2 ayat ini nih 11-12 ada di dalam surah As-Sajdah dan ada di dalam surat Al-Mulk. Nanti kapan-kapan teman-teman khatamin artinya bahwa iya benar, pantas Rasulullah baca setiap malam menjelang tidur, karena ini menjadi muhasabah. Iya benar, mata bagaimana, telinga bagaimana, mulut bagaimana, tangan kaki kita bagaimana, itu baru yang nempel loh, belum yang nggak nempel, motor kita, mobil kita, rumah kita, pekerjaan dan usaha kita. Wah coba iya kita tidur kayak pasti bangun aja besok pagi, berani-beraninya kita tidur nggak berwudu, berani-beraninya kita tidur nggak istighfar, bahkan berani-beraninya kita tidur ngerencanain kejahatan. Coba besok mau ngabisin siapa, besok mau nilep apa, besok mau nipu siapa. Allah, dan saya sendiri benar-benar beristighfar ini. Yang
yang pada tahu kesalahan saya, dosa saya, mudah-mudahan berkenan menutupinya, agar Allah tutupin juga dosa dan maksiat. Teman-teman juga semua kalau tahu kejahatan orang tutupin aja udah dah. Ya Allah, ampunin benar. Buat mereka kita teman-teman yang pada nulis komen lunas, pengen utangnya lunas, jangan cuma pengen lunas loh. Kita pikirin dosa kita apa, kesalahan kita apa, keburukan kita apa. Bener ini. Kita minta diampunin juga sama Allah. Utang lunas, tapi diampunin juga. Itu. Jodoh datang, anak muncul, tapi diampunin juga. Barangkali salah-salah di masa lalu kita, ya. Jodoh jadi susah, anak jadi susah. Ada yang punya rumah, buru disita. Ada yang punya mobil, buru ditarik. Ya udah dah. Selagi kita berdoa supaya punya rumah lagi, supaya dapat mobil lagi, punya motor lagi, dapat lagi. Nah, kita minta ampun sebelum nanti segalanya jadi percuma karena udah di depan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bilang selama kesusahan itu masih di dunia, ini bisa diperbaiki gitu. Dari penyebabnya kalau penyebabnya udah diperbaiki, insya Allah masalahnya hilang sendiri. Tapi emang kudu sabar. Ibarat kata alat lagi dibetulin, ini udah sabar aja, nggak pakai dulu, nggak punya dulu, nggak bisa dikontak, nggak bisa dihubungin. Misalkan handphone lagi rusak, wajar aja gitu. Kita sementara berpisah dari handphone kita, dunia begitu. Tapi tenang aja, pokoknya selama masih di dunia, udahlah. Semua bakal bisa kembali lagi, amin, bahkan lebih. Alhamdulillah ya, kita dapat pelajaran dari Allah, peringatan dari Allah, dan kita terima. Nah, terima itu namanya kharru sujjada. Ya, kita nggak mau mengeluh, maunya memuji Allah aja. Iya benar, makasih, sholatnya jadi rajin, ngajinya jadi rajin. Makasih ya Allah. Bahkan ketika teman-teman lagi punya masalah, males bawaannya buat sholat sunnah ya. Kalau fardu sih insya Allah udah pada enggak lah, insya Allah enggak meninggalkan. Tapi mungkin yang sunnah malah, selama teman-teman menyadari aja bahwa kesusahan kita barangkali karena kedunguan kita, kebodohan kita, kekurangan bersyukurnya kita, kelupaan diri kita, kekufuran kita, ya. Terus kita nggak mengerjakan itu dulu gitu loh, sampai kemudian Allah betul ngampunin dan memperbaiki nasib kita, keadaan kita, maka itu better itu. Jauh lebih baik, malah the best lah udah. Dan itu namanya apa? Wahum la yastakbirun. Jadi kita nerima itu namanya kharru. Oke? Terus kita nggak ngeluh, namanya wasabbahu. Kemudian kita juga merasa ya udahlah ya Allah, kami terima lo, pantas dah, udah. Terserah engkau. Nah, itu namanya wahum la yastakbirun. Bukan yang begini loh, saya nggak pantas nih susah nih, saya nggak pantas diginiin nih, saya kagak pantas nih diperlakuan nggak adil lah. Nah, itu malah jadi sombong. Iya. Kak Dina, Kak Umer, Kak Ujang, ini mah namanya bukan sekedar baca ya. Tadabur. Ada tadabur juga. Tadabur ntar aja beda ya. Baca aja dulu ya. Tulisnya ya, komen lunas dulu, nanti berarti ini ntar dimasukin, ingetin saya, ini dimasukin di pembahasan 40 hari. Jadi teman-teman yang nulis komen lunas nanti dimasukin ke batch 2, 3, 4 begitu. Nah, isinya ngaji, kita bawa ngaji gitu ya. Ya udah, nggak usah berhenti. Ya Allah, iya betul. Sebab kalau ditadaburin kayak begini jam 12 kelar ya. Walaupun nggak apa-apa sih, asik-asik aja sih, tapi nggak apa-apa. Kita selesaikan aja tanpa pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah kasih enak hati saya, pikiran kita semua. Besok kita lanjut lagi. Ini saya gatel ya. Ini ya, coba lihat Qurrata Ayun. Coba Kak Umer, Kak Ujang, Kak Dina juga yang langsung di ruangan bareng saya. Coba lihat Qurrati Ayun. Ada? Ada? Teman-teman yang pada pegang mushaf baca, ada Qurrati Ayun? Kan kita ini yang lagi punya masalah, lagi hilang kelezatan hidup kan, betul nggak? Hah? Melihat bini sumpah, melihat laki sumpah, melihat anak sumpah. Oke? Kita ngeliat pintu luarnya sumpah. Kita pengen masuk kayaknya ke rumah, keluar kayaknya, wih gitu. Bukan Qurratu
ain, bukan qurratu ayun. Nah, supaya semua kembali menjadi menyenangkan, happy, minimal nggak takut, nggak resah, nggak gelisah. Nah, jawabannya adalah tahajud dan sedekah. Saya rasa nyelesainnya sendiri-sendiri aja dah. Kita udahan dulu, tuntasin baca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Ntar begini nih cara ngajinya kita. Nah, udah tulis aja dulu dah, komen lunas. Ntar kita ngaji bareng-bareng. Silakan tuntaskan bacaan As-Sajdahnya dan bacaan Al-Mulk sampai selesai. Saya cukupin sampai di sini. Mohon maaf nih, ya, tuntasinnya sendiri di rumah masing-masing. Baca sampai kelar As-Sajdah dan Al-Mulk. Jangan lupa tulis, kolom, chat dengan lunas supaya nanti teman-teman bisa menghubungi saudara-saudara semua dan saudara-saudara ikut batch yang kedua di WLH. Waktunya lunas utang. Sekedar penutup yang Rasulullah gambarin dengan doa ini, utang segede gunung Uhud itu beres. Pengen tahu nggak? Sebenarnya kalau dirupiahin berapa duit sih gunung Uhud itu? Saya pernah hitung ya. Kalau dijadiin batu apa namanya itu yang buat jalanan tuh namanya? Trotoar. Iya, buat jalanan dah. Buat aspal bawahnya. Batu apa sih itu namanya? Cocoran. Allahumma sholli wa sallim barik. Kita bukan tukang batu sih ya. Itu nilainya minimal itu kira-kira 900 miliar triliun. Jadi bukan 19 miliar rupiah, 900 miliar triliun. Lah kalau jadi emas, umpama batu Uhud itu jadi emas dan konon batunya Uhud ini itu 11-12 dengan emas tuh kalau dijual itu nilainya tahu gak? 1.800 triliun. Siapa juga yang punya utang sebanyak itu? Negara mana juga? Nolnya berapa itu? Nah, doa ini ntar ada tuh di e-booknya yang kita share ke teman-teman yang pada nulis lunas.